Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan di ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, hidayah dan nikmat-Nya sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita memenuhi kewajiban kita sebagai umat muslim li'adai sholatil Jumat, untuk mendirikan sholat Jumat. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ini, jangan sampai kita sebagai manusia, khususnya umat muslim, menjadi orang-orang yang terlena karena kenikmatan-kenikmatan ini. Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maqbulun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana dua kenikmatan ini seringkali banyakkan manusia terlalaikan. Apa saja dua kenikmatan itu? Yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita ad-dinul Islam, yaitu agama Islam. Dengan perjuangan beliau kita bisa mengetahui apa itu iman. Dengan pengorbanan beliau kita bisa paham apa hakikat dari Islam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu di dunia ini akan terus berputar. Waktu di dunia ini akan terus berjalan. Hari berganti menjadi minggu, minggu berganti menjadi bulan, dan bulan berganti menjadi tahun, dan selanjutnya. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, semakin bertambah umur kita, maka disitulah semakin berkurang sisa umur kita di dunia ini. Inilah menjadi bentuk bagaimana dunia ini, ad-dunya laisa laha sifatul baqi. Dunia ini tidak mempunyai sifat kekal. Dunia ini tidak mempunyai sifat abadi. Akan tetapi dunia ini bersifat fana, bersifat sementara, yang mana nantinya akan berakhir dengan hari kiamat. Kita sebagai umat muslim wajiblah untuk pandai-pandai menyiapkan diri kita untuk di akhirat nantinya, membekali diri kita dengan sebaik-baiknya bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Apa itu takwa? Takwa secara makna di dalam kamus Munjid bermakna takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertakwa itu mereka yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka yang menjauhi
larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali diingatkan oleh khotib tiap pekannya dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi Muhammad hingga sekarang tentang pentingnya ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa. Karena ketakwaan ini sangatlah penting di dalam kehidupan kita. Ketakwaan ini menjadi benteng di dalam kehidupan kita, menjadi perisai untuk hati kita. Karena hati kita sebagai manusia akan selalu diintai oleh setan. As-syaitanu ya'idukumul faqr. Setan akan selalu menggoda pikiran manusia. Setan akan selalu mengajak manusia untuk berbuat kemaksiatan, untuk berbuat kezaliman. Karena pada hakikatnya setan telah mengikrarkan dirinya sebagai musuh bagi manusia. Dalam surat Al-Fatir ayat 6 dijelaskan, Inna syaitana lakum aduwwun fattahiduhu aduwwan. Sesungguhnya setan-setan tersebut merupakan musuh bagi kalian, musuh bagi kita sebagai manusia. Fattahiduhu aduwwan, maka musuhilah setan tersebut. Kita sebagai manusia jangan sampai kita bersekutu dengan setan hingga kita menjadi golongan dari setan. Innama yad'u hisbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan-setan tersebut akan mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang mana apinya menyala-nyala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya ketakwaan di dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa man isim mausul yadullu ala amin. Jadi man itu umumkan. Jadi anak kecil maupun orang dewasa atau orang tua pun, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata makhraja. Wa isim nakirah. Isim nakirah berbentuk kata umum, kata yang mana berjumlah banyak. Maka Allah akan janjikan kepada orang-orang yang bertakwa ini banyak sekali solusi-solusi untuk menghadapi sebuah permasalahan. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau bergelar Khalilullah, pun mendapatkan sebuah masalah atau ujian. Ujian beliau datang dari ayahnya sendiri sebagai sahibul asnam, sebagai pembuat patung-patung berhala. Akan tetapi Nabi Ibrahim sangatlah menentang apa yang diyakini oleh ayahnya sendiri, sehingga ayahnya marah dan mengusir Nabi Ibrahim. Tak sampai di situ, ujian Nabi Ibrahim datang dari raja yang zalim. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung berhala orang kafir, maka raja tersebut menghukum Nabi Ibrahim dengan dibakar hidup-hidup. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Ya naruni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Tak sampai di situ ujian beliau. Beliau berpuluh-puluh tahun menantikan kedatangan anak. Pada suatu hari Allah mengkaruniai anak, dan Allah Subhanahu wa taala menguji ketakwaan Nabi Ibrahim dengan memerintahkan menyembelih anaknya tersebut. Akan tetapi dengan ketakwaan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hingga ketika setan menggoda, Nabi Ibrahim dengan ketakwaannya tersebut melempari para setan tersebut, sehingga pada saat ini diabadikan dengan lempar jumroh. Dari kisah singkat tersebut, marilah kita ambil hikmahnya.
bahwasanya ketika kita mendapati sebuah masalah, mendapati sebuah ujian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Keistimewaan yang selanjutnya adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah akan menjamin rezeki kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat Al-Qur'an, rezeki dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rezeki didapatkan dengan berikhtiar. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Pada ayat ini Allah serukan kepada seluruh manusia untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan dengan cara yang terbaik. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum, maka pada ayat ini Allah menghilangkan, tidak menggunakan kata halal. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman pastinya mempunyai keimanannya, dan keimanannya tersebut akan membimbingnya untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan menjauhi segala yang haram. Jadi apabila ada orang yang mengaku beriman, akan tetapi orang tersebut masih suka dengan sesuatu yang haram, maka perlu dikoreksi kembali keimanannya. Ma razaqnakum, maka Allah akan dekatkan rezeki kepada orang-orang yang beriman. Dan yang lebih istimewanya lagi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jadi Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan orang-orang yang bertakwa selanjutnya adalah dia akan diperbaiki amal perbuatannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Di sini ayat menjelaskan bahwasanya yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan menjanjikan untuk memperbaiki perbuatan-perbuatan orang-orang yang bertakwa. Ketika ada orang yang mengaku bertakwa, akan tetapi dia masih sering mencela orang lain, sering menzalimi orang lain, maka perlu diperbaiki cara bertakwa orang-orang tersebut. Keistimewaan selanjutnya adalah wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Maka Allah akan memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang bertakwa. Ilmu itu sangatlah penting di dalam kehidupan kita. Ilmu itu bagaikan cahaya. Di dalam suatu cerita, ketika Imam Syafi'i menemui gurunya karena beliau menemui yang mana lupa dalam menghafalnya. Sakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa'arsadani bi an tarkil ma'asi. Dan sang guru pun memberi saran kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan sebuah kemaksiatan. Fa inna ilma nurun wa nurullahi la yudra bi'asi. Maka sesungguhnya ilmu itu bagaikan cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diturunkan kepada orang-orang yang telah berbuat kemaksiatan. Oleh karena itu, marilah kita mencari ilmu dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu pentingnya ketakwaan dalam hidup kita ini. Allah Subhanahu wa taala menjamin memuliakan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim, marilah senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
hidup kita, mati kita, ibadah kita, marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang-orang muslim yang beriman, maka marilah kita niatkan segala amal perbuatan kita ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur wa rabbul masyriqi wa rabbul maghribi wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwara a'yun bi samsika wal qamarika. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma firli dhunubi wa min walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum